tidak menjelaskan. Kalian mengatakan kalau ada yang kasihan, kalian kan tidak menduga bahwa akan ada 1,3. Mungkin kalau misalnya kalian tidak mempermalukan Agus, mungkin Agus punya rekening udah 1,3 triliun kali. Cacat, orang yang terzolimin, orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal. Menurut saya itu sangat miris gitu, ya, karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Logika-logika dan analogi yang dibuat oleh oknum-oknum pelaku-pelaku yang kita lihat, coba anak-anak ya dijauhin dari saya deh, jauhin keluar dulu. Ditaruh di sana sebentar ya, habis masuk lagi sini. Maaf Bu ya. Hah? Sangat mengganggu. Oke, yuk. Oke, bisa lanjut dong. Itu pengen saya nggak mau ada anak kecil, kalau ada itu sama itu. Paham kan semua kan? Lanjut. Ya. Oke, abang ini kan juga Densu sempat bilang ya bahwa terkait, dia menanggapi terkait uang donasi tersebut dia bawa. Saya melihat gini, saya nggak perlu gitu, karena ada adegan podcast yang terlepas masalah benar tidak ada masalah, tapi yang jelas persoalan sekarang uang Agus yang dulu dijanjikan hanya disimpan sementara dan dikoordinir oleh Novi, ternyata Novinya keluar berhenti dan sekarang uang itu katanya adalah hak mereka gitu. Yang saat itu kita punya rekam jejaknya bahwa Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat, ya? Nah, jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap, ya, menahan, menggelapkan, atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu, karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata, dibawa ke daerah bencana alam gitu. Bayangkan kalau tiba-tiba terbukti bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum, apa yang terjadi? Bagaimana nasib orang-orang yang, kalau mereka pun bisa mengganti hukum, tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan, kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikannya, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya, mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya. Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Nah, jadi untuk ini, jangan, khususnya donatur. Donatur yang kita tahu di sidang itu hanya 2 tanda tangan aja. Yang lain itu masih surat-surat. Kalau ada seorang pengacara, kami telah sah. Sah apanya? Kalau kamu sebagai pengacara, ya, tapi dalam pembuktian nanti surat-suratnya akan diperhatikan, dicari, dimediasi aja. 500 prinsipal datang sini, mana surat kuasanya? Dia mau cabut mah dipanggil. Orang yang mencabut itu dipanggil gitu. Kenapa kita nggak mau gugatan ini gugatan asal-asalan? Gugatan yang rekayasa, persekongkolan, perkawanan, ya, yang sengaja dibuat-buat untuk saling lempar. Yang dulunya pengacaranya Novi, yayasan, kemudian dilempar lagi di sana, mereka menggugat, mereka membuat satu manuver seolah-olah ini adalah perbuatan, adalah jasa penitipan, mereka merupakan bagian daripada instansi yang terkait, yang mengawasi, bisa melihat, bisa memindah-mindahkan dana ini, bisa mempermalukan, bisa mengejek Agus. Kalau kalian mau ngomong masalah Agus ini gampang sekali. Awalnya aja ngomong gini, lu ngomong bahwa Agus itu menyalahgunakan obat, obatnya belum dilakukan, uangnya ada di sana. Nah, dari awal kan sudah jelas, ini untuk membantu penyembuhan, tidak ada untuk pengobatan mata, untuk operasi tidak ada, hanya membantu pengobatan.
Kemudian di rekeningnya, taruhlah, ditanya rekening siapa? Rekening kita. Karena kalian tidak menjelaskan, kalian mengatakan kalau ada yang kasihan, kalian kan tidak menduga bahwa akan ada 1,3. Mungkin kalau misalnya kalian tidak mempermalukan Agus, mungkin Agus punya rekening udah 1,3 triliun kali. Nah, tapi kalian ribut, marah, ngambek, diposting segala macam, akhirnya ribut dan tidak pernah damai walaupun 2 kali terjadi perdamaian. Sudah didamaikan sama Menteri Sosial, masih begini. Nggak ada gunanya Pak Menteri itu damaikan kita, salam-salaman sama kita, tidak ada gunanya. Masih aja melakukan sesuatu tindakan yang melebihi daripada penguasa. Pak Menteri Sosial tidak seperti itu, tapi dia bisa, ya. Saya katakan, kalau ada orang buka baju, ngangkat-ngangkat barang, manfaatnya apa? Emang ini uang yang udah dikumpul ke Agus 1,3 miliar, lo mau pergi beli sendiri, beli dalam waktu 3 hari. Lu hitung aja, masukin di kertas celengan aja nggak mungkin. Nah, nanti kita audit kemana uang itu, kapan, belanjanya kapan. Nah, kalau misalnya memang ada prank-prankan hanya mengerjakan atau memanas-manasi Agus, dan tidak usah ada lagi damai-damai, tidak usah, ya. Silakan, kamu mau cekek lehernya Agus, kamu permalukan, silakan. Kami tetap bersama dan tidak akan pernah meninggalkan Agus. Dan kita nggak akan lagi ribut-ribut, nggak usah ketemu lagi, nggak usah lagi telepon-teleponan, nggak usah lagi WA-WAan, ya, nggak usah lagi ada mediasi, nggak usah dicari-cari mediasi, ya. Apa yang kamu lakukan silakan, pakai otakmu, pakai akalmu, pakai pikiranmu, pakai caramu sendiri. Hadapi orang susah ini, hadapi kami yang betul-betul idealis yang hanya ingin tahu itu. Jangan permainkan Agus. Kalau orang kecil, orang jahat, menjengkelkan atau mengganggu Agus, kalau kalian orang baik-baik, orang pintar, orang sekolah, orang top, kemudian ngejek Agus yang tidak berdaya, kapan Agus nipu? Laporin kalau Agus menipu. Tapi narasi yang kalian bangun, narasi yang kalian cerita itu seolah-olah Agus orang jahat. Padahal Agus itu nggak megang uang itu ada di kalian dan kalian mengaku akan menghabiskan uang itu. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Baru silakan bicara tentang burung. Uang habis ya, nggak usah potong burung ya. Kalau uangnya masih ada ya, potong burungnya, betul nggak? Kalau ada niat mau menggantikan, kalau ketahuan, potong burungnya juga. Harusnya bilang, walaupun ketahuan, walaupun salah, siap masuk penjara. Kalau takut, kalau minta maaf, potong burung. Nah, itu mantap. Nah, kalau kami, masa kalian berani terus kita potong burung? Nggak mungkin dong. Kan namanya juga kita hanya melihat keberanian dan nyali kalian dalam melanggar hukum, dalam melakukan satu perbuatan yang memungkinkan kalian dilaporkan oleh pidana. Tapi setelah penyerahan dana sendiri kan Densus kami terus bilang kalau misalkan si Agus perlu untuk pengobatan bisa datang. Nggak usah ngomong begitu, dari dulu. Agus perlu sini dari dulu. Agus kasihan, saya kasihan sama Agus yang hanya mulut aja. Kita nggak percaya lagi, ya. Saya ini adalah pengacara berpengalaman, pengacara profesional. Menghadapi orang-orang yang mulutnya manis yang di muka TV, saya ingin membantu, saya kasih. Nggak ada, itu bohong semua. Yang ada kita dipersulit, kita mau dia lawan gitu. Makanya saya gunakan pekerjaan saya pengacara. Ini jangan, teman-teman lawyer semua, nggak usah lagi kalian ada bela-bela orang-orang yang kayak begini. Nggak usah lagi kalian mengaku 100 lawyer segala macam, nggak ada gunanya. Antara mereka aja sudah sikut-sikutan. Mulai dari pengacara ring 1, ring 1 semua pada mundur semua. Sampai yang jenderal pun mundur semua. Nggak tahu apa gara-gara pengacara mundur ke penjara keras kepala, terbalik kali. Gara-gara ada yang keras kepala kliennya makanya banyak mundur, kan kira-kira seperti itu. Dan ya, mereka sudah satu frekuensi. Mereka ini udah orang-orangnya itu. Nggak ada lagi lawyer-lawyer yang hebat yang gabung di situ. Yang ada teman-temannya, anak buahnya ini. Dan ngomongnya itu nggak nyambung, tidak ada kaitannya gitu. Datang ke rumah kita baik-baik di ruangan ini, duduk. Yang ngomong, gue donatur, gue bisa ngasih uang ke Agus, gue tunjukin. Di luar dibilang kita yang minta uang 200 juta. Saya tidak pernah meminta uang 200 juta. Tidak pernah jual, kita minta semua uang dikembalikan. Dan tidak ada golden time itu adalah ketika Agus sakit, berobati. Bukan dikasih uang itu golden time, tidak. Waktu-waktu Agus membutuhkan penyembuhan, itulah waktu emas yang harus dimanfaatkan uang tersebut. Nah, sekarang uang itu gara-gara Agus nggak dibawa rumah sakit, lu bawa ke sana, lu bagi-bagi, lu habis-habisin.
Mana bukti habisnya? Saya pengen banget ngeliat kalian punya burung dipotong, karena gue yakin uang itu nggak habis. Gara-gara uang itu tidak habis, makanya Agus melaporkan uangnya Agus masih digelapkan, masih ditahan. Gitu. Jadi, walaupun uangnya masih ada, tapi karena dia tidak memberikan kepada Agus, makanya itu proses akan jalan terus.